Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, selamat liburan, selamat memperingati hari tahun baru Islam bagi kalian yang merayakan. Ya, teman-teman, hari ini saya akan membuat sebuah video singkat saja, video yang sangat simple karena ada salah satu dari teman kita yang nge-DM saya di Instagram, "Bang, buatin dong situs-situs apa saja yang wajib diketahui bagi trader atau investor kripto pemula." Oke teman-teman, karena sesuai permintaan kalian saya akan membuatkan video, yaitu situs-situs yang wajib kalian ketahui bagi kalian yang masih pemula di dunia kripto. Ya, ini dia teman-teman situsnya. Yang pertama itu adalah CoinMarketCap. Seperti ini tampilannya teman-teman. CoinMarketCap.com. Nah, ini biasanya disingkat dengan CMC. Jadi teman-teman ketika ada yang menyebutkan CMC atau CMC itu adalah CoinMarketCap. Nah, kenapa situs ini wajib diketahui? Karena di sini banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan. Ini mirip dengan situs yang kedua yaitu CoinGecko, tapi nanti kita bahas CoinGecko-nya. Informasi apa saja yang bisa kita dapatkan di CoinMarketCap ini? Bagi saya yang seorang trader saham, tapi belakangan ini saya aktif lagi di kripto. Sebenarnya saya aktif di kripto tahun 2016. Pertama saya buka akun di Indodax, kemudian vakum lagi dan akhirnya lebih style saya di saham, dan karena kripto hype lagi, jadi akhirnya saya kembali balik lagi di cryptocurrency. Kan intinya sebenarnya yang penting kita bisa cuan teman-teman. Oke teman-teman, balik lagi ke CoinMarketCap. Apa saja yang bisa kita lihat di sini? Jadi informasi yang bisa kita lihat CoinMarketCap ini khusus untuk di cryptocurrency-nya atau koin kriptonya ini ada sekitar, ya, jadi di CoinMarketCap ini ada 5.774 koin teman-teman. Jadi di sini kita bisa melihat potensi aktivitas jual beli yang bisa ditradingkan bahkan diinvestkan. Kita bisa lihat di sini. Seperti ini koin yang paling peringkat pertama adalah Bitcoin. Sekarang harganya sudah 46.183 US dollar. Yang kedua Ethereum, kemudian yang ketiga Binance, dan selanjutnya teman-teman bisa lihat sendiri sampai dengan di 5.974. Nah, kira-kira koin apa teman-teman yang paling banyak teman-teman miliki? Silahkan komen di kolom komentar ya. Kemudian selain kita bisa dapat informasi tentang koinnya, berapa jumlah koinnya, kemudian di sini ada teman-teman bisa lihat sistem rankingnya. Jadi di sini CoinMarketCap meranking koin-koin yang di listing di situsnya tentunya dengan market cap-nya. Market cap ini adalah kapitalisasi nilai pasarnya. Jadi berapa total dari koin yang keluar jumlahnya dan berapa harga di pasaran. Nah, kemudian setelah kita dapat informasi tentang cryptocurrency-nya, nah yang saya suka juga di sini di CoinMarketCap kita bisa melihat exchange-nya. Jadi di sini ketika kita mau berdagang atau bertransaksi, tentunya kita membutuhkan sebuah exchange yang tentunya harus exchange yang aman dari sisi keamanannya, kemudian transaksinya cepat. Menurut saya ini yang dua yang paling penting, yaitu transaksi kita aman dan transaksinya bisa cepat. Karena ketika kita trading beda dengan invest ya. Ketika kita trading waktu adalah uang. Jadi kita tidak bisa exchange yang agak lambat responnya. Nah, selanjutnya ini dia teman-teman. Dari exchange-nya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau mau melihat dari sistem keamanan dan sistem kecepatannya. Di sini yang paling saya suka dari pihak atau tim dari CoinMarketCap ini ada exchange score-nya. Jadi exchange score ini tergenerate mungkin dari beberapa parameter. Misalkan dari parameter tingkat keamanan, kemudian kecepatan transaksi dan sebagainya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat exchange score yang tertinggi adalah tentunya exchange terbesar nomor 1 di dunia yaitu Binance. Kemudian yang kedua Coinbase Exchange
Di sini nilainya 8,9, di bawah dari Binance yang 9,9. Kemudian yang ketiga adalah Huobi Global. Kemudian yang keempat Kraken. Dan teman-teman bisa lihat sendiri exchange apa saja yang teman-teman miliki atau exchange apa saja yang pernah teman-teman dengar dan ingin atau belum mempunyai akun di exchange itu, bisa melihat dulu di sini informasi tentang exchange tersebut. Karena jangan sampai teman-teman bertransaksi di exchange yang teman-teman tidak ketahui, karena risiko sekali teman-teman menginvestasikan dana teman-teman di tempat yang teman-teman tidak tahu. Jadi sangat berisiko sekali teman-teman. Kemudian di sini ada Get.io, ya salah satu exchange yang saya suka karena exchange-nya sangat cepat dan keamanannya mirip sama si Binance. Kemudian teman-teman, bagi kita yang tinggal di Indonesia, dari peringkat yang atau fitur exchange yang tersedia untuk pairingnya, karena pairing kita adalah IDR atau indeks dalam rupiah. Jadi teman-teman ketika mendeposit tidak usah repot-repot untuk ke dolar dulu. Jadi teman-teman bisa menyetorkan dalam bentuk rupiah lalu langsung bisa bertransaksi. Nah, exchange apa saja yang versi CoinMarketCap? Di sini ada yang pertama itu ada di peringkat 29. Ada Indodax tapi sayangnya nilainya masih 5,9. Ini pairingnya IDR, jadi kita bisa menyetorkan dalam bentuk rupiah. Kemudian kita bisa langsung bertransaksi membeli koin kripto yang kita inginkan. Jadi ini adalah Indodax, exchange tertua juga di Indonesia, mungkin merupakan salah satu pionir karena di tahun 2016 juga saya sudah memiliki akun di exchange Indodax ini. Dan bagi kalian yang belum tahu dan ingin mendaftar di Indodax, nanti linknya saya kasih di kolom deskripsi. Kemudian yang kedua, untuk pairing IDR tadi ada Indodax. Kemudian selanjutnya untuk yang pairing IDR ada di peringkat 40 yaitu toko kripto. Jadi teman-teman sangat mudah juga. Sayangnya saya belum punya rekening di toko kripto, tapi ketika saya lihat teman-teman di salah satu grup dan komunitas saya, bahkan di sosmed, salah satu influencer kripto dan juga merupakan salah satu influencer saham juga merekomendasikan toko kripto ini. Itu yang kedua. Dan yang ketiga yang menurut saya cukup bagus juga dan pairing IDR, jadi kita tidak susah-susah untuk orang Indonesia, yaitu ini teman-teman, rekeningku. Tapi sayangnya nilai di CMC-nya masih 4,3. Jadi ada 3 teman-teman. Untuk teman-teman yang pairing atau deposit di EDR, ada IDR, ada 3. Yang pertama Indodax, yang kedua toko kripto, kemudian yang ketiga rekeningku. Nah, ini untuk CoinMarketCap. Nanti teman-teman tinggal lihat sendiri, ada ada seed NFT-nya, kemudian portofolio. Kalau teman-teman sudah login di CoinMarketCap ini atau membuat user, dan teman-teman acak-acak sendirilah. Jadi bagi kalian yang pemula, yang saya suka di CoinMarketCap ini ada cryptocurrency-nya, kita bisa lihat rankingnya dan sebagainya, kemudian ada exchange-nya. Dan contohnya misalkan kita di exchange-nya, nah misalkan si Coin Binance atau BNB, di sini kita bisa lihat teman-teman harganya, kemudian kita bisa lihat market cap-nya berapa, fully diluted market cap-nya, kemudian volume hariannya. Di sini kita bisa juga melihat circulating supply-nya, dan saran saya teman-teman bisa melihat yang verify datanya seperti ini, yang sudah diverifikasi datanya oleh tim CoinMarketCap. Jadi datanya valid ya teman-teman. Kemudian kita bisa lihat Binance chart-nya, walaupun sebenarnya di exchange-nya juga kita bisa melihat dan ada fitur-fitur tersendirinya. Kemudian ada price statistiknya. Nah, ini contoh ya teman-teman untuk BNB. Misalkan juga kita bisa di search seperti saya, Get Token. Ini salah satu koin yang menurut saya sangat murah sekali dan bisa berpotensi mengalahkan si BNB.
Ada get token, ini teman-teman bisa lihat sendiri. Sama seperti tadi, circulating supply-nya, ada verified datanya, telah diverifikasi ya. Pokoknya seperti ini teman-teman untuk coin market cap. Kemudian yang kedua untuk coin Gecko. Di coin Gecko sebenarnya mirip juga seperti coin market cap, tapi dia lebih banyak lagi koinnya teman-teman. Kalau tadi di coin market cap itu hanya sekitar 5.000-an, hampir 6.000 koin, sedangkan di coin Gecko ini ada 8.845 koin teman-teman. Nah, di sini juga kita bisa lihat ada harganya, kemudian transaksi dan volume dalam 1 jam, 24 jam, bahkan sampai 7 hari. Untuk pergerakannya ya. Kapitalisasi pasarnya juga ada, atau market cap-nya. Kemudian ya seperti ini teman-teman. Kemudian untuk exchange-nya, pertukarannya, teman-teman bisa lihat di sini. Oh iya, di sini teman-teman ada trust score-nya mungkin sedikit berbeda dengan coin market cap. Kalau tadi Binance 9, di coin Gecko ini 10 ya nilainya. Di sini Get.io juga 10. Jadi terserah teman-teman mau ngikut di coin market cap atau coin Gecko. Tapi pada intinya sebenarnya sama teman-teman. Tapi kalau saya sih lebih suka di coin market cap. Walaupun koinnya masih sedikit, tapi kebanyakan orang pakai CMC. Nah, mungkin itu teman-teman sedikit video singkat bagi saya menjawab pertanyaan dari teman-teman bagaimana atau situs apa saja yang wajib kita ketahui sebagai investor atau trader kripto pemula. Nah, itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Jika teman-teman punya pertanyaan atau ingin diskusikan sesuatu, silahkan komentar di kolom komentar. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.